Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah dari desentralisasi. Breaking news, pembangunan di Indonesia tidak selalu merata. Lalu, apa solusinya? Dari pusat ke daerah banyak sekali terjadi ketimpangan. Oleh karena itu terbentuklah gagasan pembangunan desentralisasi. Seperti kalian lihat di belakang saya. Syarat pembangunan desentralisasi berjalan dengan baik, yaitu dengan cara pendekatan pelayanan, Partisipasi masyarakat, memeratakan pembangunan di daerah. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi teori pembangunan desentralisasi dari buku editor Jahjanul Indomay. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teori pembangunan desentralisasi. Sebenarnya apa sih desentralisasi itu? Desentralisasi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Teori ini membahas mengapa desentralisasi menjadi strategi pembangunan yang penting, terutama dalam pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan juga pemerataan hasil pembangunan. Kebutuhan pembangunan desentralisasi. Desentralisasi dibutuhkan untuk apa sih? Yaitu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Meningkatkan partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Dan juga untuk mendorong pembangunan agar tidak hanya terpusat di kota besar atau di ibu kota saja. 4 fungsi pembangunan yang mendukung regulasi. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat, memastikan warga ikut menentukan arah pembangunan. Yang kedua, penguatan pembangunan ekonomi, agar mendorong pertumbuhan lokal. Yang ketiga yaitu transformasi sosial, membawa pertumbuhan, membawa perubahan nilai dan juga struktur yang lebih ke demokratis. Yang keempat yaitu distribusi hasil pembangunan, agar seluruh wilayah dapat merasakan manfaat. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya penting secara etis atau hak warga, tetapi juga pragmatis atau memperkuat efektivitas pembangunan. Pemerintah lokal adalah pintu masuk untuk memperluas partisipasi rakyat. 4 dimensi partisipasi selain pemilu, yaitu 1. Pembuat keputusan di mana masyarakat terlibat dalam perencanaan. 2. Implementasi, yaitu warga menyumbang tenaga, dana, dan ide. 3. Yaitu keuntungan. Masyarakat memperoleh manfaat secara langsung. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Warga ikut menilai kinerja pemerintah. Dampaknya adalah yaitu meningkatkan kapasitas birokrasi lokal, membantu menetapkan prioritas program agar sesuai kebutuhan. Penguatan pembangunan ekonomi. Desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk mengelola potensi sendiri seperti pertanian, pariwisata, industri, dan lain-lain. Mendorong inovasi lokal karena setiap daerah bisa menyesuaikan kebijakan dengan kondisi uniknya. Membuka peluang kemandirian fiskal melalui pajak daerah dan retribusi. Menarik investasi dengan regulasi yang lebih adaptif di tingkat lokal. Sosial. Desentralisasi tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga mendorong demokratisasi melalui keterlibatan warga dalam pemerintahan, memberikan ruang bagi kearifan budaya lokal agar tidak hilang oleh kebijakan seragam dari pusat, memperkuat identitas sosial dan rasa kebersamaan antar warga. Contohnya, yaitu program pembangunan desa dan kota yang melibatkan masyarakat langsung atau musyawarah desa Musrenbang. Selanjutnya, distribusi buah pembangunan yang merata. Pemerintah lokal berperan langsung dalam menyalurkan hasil pembangunan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, misalnya antara Jawa dan luar Jawa, terus menjamin akses pelayanan publik di daerah terpencil, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif tidak hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. Baiklah, selanjutnya ada pembangunan desentralisasi lewat kerjasama. Desentralisasi tidak bisa berjalan sendiri, perlu kerjasama antar level pemerintahan. Aktor pembangunan bukan hanya pemerintah, tetapi juga swasta, LSM, akademisi, dan juga tentunya masyarakat.
serta kolaborasi menjadi kunci keberhasilan karena masalah pembangunan sering lintas sektor dan lintas daerah. Selanjutnya, partnership dengan pemerintah negara bagian. Dalam sistem federal, daerah memiliki kewenangan luas. Pembagian urusan sudah jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Contoh, Amerika Serikat atau Jerman, di mana negara bagian punya kewenangan besar dalam pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan. Partnership dengan pemerintah federal. Pemerintah pusat bertugas menentukan arah kebijakan nasional. Pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi lokal. Hubungan pusat-daerah bersifat simbiotik atau saling menguatkan. Contoh negara berkembang yang menerapkan ada India, Mesir, Indonesia, dan Filipina. Partnership dengan lembaga tujuan khusus. Lembaga ini adalah institusi sektoral yang fokus pada satu bidang, misalnya transportasi, energi, dan sanitasi. Biasanya lebih banyak berkembang di wilayah perkotaan dibanding perdesaannya. Keberadaannya membantu pemerintah daerah dalam menangani masalah secara spesifik. Selanjutnya, partnership dengan otoritas lokal lain, yang berarti kerjasama antara pemerintah daerah satu dengan daerah lainnya. Konsep ini sering disebut juga sebagai konsep interlokal kooperatif, yang mana menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan perlu bekerjasama dengan daerah lain. Bentuk kerjasamanya bisa berupa pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik lintas wilayah, hingga pembangunan di perbatasan. Salah satu contoh dari tujuan konsep ini yaitu efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Misalnya pengelolaan sungai. Seperti yang kita ketahui bersama, sungai biasanya tidak dilewati hanya satu wilayah administrasi, tapi melintasi beberapa daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sungai tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu pemerintah daerah, melainkan harus ada kerjasama antar daerah yang dilewati sungai tersebut. Selain memiliki banyak manfaat, kerjasama juga tak lepas dari berbagai tantangan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan 3 masalah utama. Yang pertama, konflik kepentingan antar aktor. Setiap daerah atau lembaga punya kepentingan, prioritas, dan target yang berbeda. Misalnya, satu daerah lebih fokus ke keuntungan ekonomi, sementara daerah lain lebih mementingkan pelestarian lingkungan. Perbedaan visi tersebut bisa menimbulkan konflik yang menghambat kerjasama. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Kerjasama memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan anggaran yang cukup. Banyak daerah menghadapi tantangan dana APBD, sehingga sulit menanggung beban biaya bersama. Akibatnya, program kerjasama sering tidak berjalan optimal. Yang ketiga, ego sektoral dan lemahnya koordinasi. Setiap daerah atau instansi merasa lebih penting dan enggan mengalah atau berbagi kewenangan. Koordinasi antar daerah atau antar lembaga lemah karena tidak adanya mekanisme komunikasi yang kuat, sehingga hal tersebut membuat program berjalan sendiri-sendiri bukan sebagai kolaborasi. Selanjutnya itu dampak pembangunan desentralisasi. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu partisipasi masyarakat meningkat, pembangunan lebih merata, otonomi daerah lebih kuat. Lalu dampak negatifnya, potensi korupsi di level lokal, kapasitas daerah tidak merata, ada yang maju, ada yang tertinggal. Lalu yang terakhir yaitu konflik politik lokal, yaitu elit lokal bersaing untuk kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pembangunan desentralisasi, yaitu desentralisasi harus didukung oleh mekanisme jelas agar tidak menimbulkan kekacauan. Perlu monitoring dan evaluasi agar program benar-benar efektif. Harus ada tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Baik, kesimpulannya yaitu desentralisasi adalah instrumen penting pembangunan nasional. Tujuan utamanya yaitu partisipasi, pemerataan, dan transformasi sosial ekonomi. Desentralisasi hanya berhasil bila ada kerjasama lintas pihak, pemerintah, masyarakat, swasta, dan LSM. Partnership harus dijalankan dengan prinsip keseimbangan agar tidak timpang.
efisiensi, dan keberhasilan partnership bergantung pada integritas, motivasi, dan profesionalitas aktor yang terlibat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.